Shalom sobat, kembali lagi di dalam channel Metanoia. Saat ini kita akan membahas tentang bagaimana memahami 3 hari 3 malam dalam pola pikir orang Yahudi. Sobat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, perlu kita ketahui bahwa keyakinan kita sebagai umat Kristen tentang Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita telah sedang menghadapi berbagai macam tekanan baik dari luar maupun dari dalam. Secara khusus tentang inti dari pemberitaan Injil, yaitu tentang inkarnasi, kehidupan, kematian, dan kebangkitan Yesus Kristus. Seorang tokoh penting yang dikenal sebagai ahli kristologi dalam Islam telah menanyakan banyak hal tentang Yesus Kristus yang diyakini oleh umat Kristen, dan telah dibukukan dalam sebuah buku yang berjudul 101 Bukti Yesus Bukan Tuhan. Tentunya banyak yang tahu tentang buku ini dan banyak juga yang sudah membacanya, yang intinya adalah untuk menunjukkan bahwa Yesus itu memang benar-benar manusia biasa dan tidak lebih dari Allah dan bukan Allah. Salah satu tuduhannya adalah dengan mengatakan bahwa apa yang dikatakan oleh Yesus tidak benar-benar terjadi. Dengan demikian, maka Yesus telah berbohong, dan kita semua tahu bahwa bohong itu adalah dosa. Jadi, jika Yesus berbohong, maka Yesus telah berdosa. Kira-kira demikian yang dikatakan oleh almarhum Ustadz Moko Ginta. Nah, benarkah Yesus berbohong? Pernyataan Yesus yang manakah yang dimaksudkan oleh beliau ini? Pertanyaan ini adalah tentang kematian dan kebangkitan Yesus Kristus seperti yang sudah disinggung di awal. Oleh karena itu, benarkah Yesus bangkit pada hari yang ketiga? Benarkah Yesus mati hari Jumat dan bangkit pada hari Minggu? Bukankah hal ini menunjukkan bahwa Yesus hanya bangkit pada hari yang kedua seperti yang dituduhkan oleh orang-orang di luar sana atau orang Muslim? Bagaimana dengan ayat Alkitab yang mengatakan bahwa anak manusia akan tinggal di perut bumi selama 3 hari 3 malam? Matius 12 ayat 40, sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Sobat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, perlu kita tahu juga bahwa kata 3 hari 3 malam ini tidak boleh kita samakan dengan pola pikir kita sendiri, yaitu 3 kali 24 jam. Jika demikian kita melihat Alkitab, maka kita sudah salah mengerti Alkitab dan memaksakan Alkitab dengan sudut pandang kita sendiri sebagai orang yang termasuk orang-orang modern dalam memahami tanpa memperhatikan teks dan konteks budaya yang ada pada waktu di mana Yesus hidup. Memang benar bahwa jika dimengerti dari sudut pandang kita sendiri, Yesus bangkit tidak sampai pada hari yang ketiga atau 3 hari 3 malam yang dipahami 3 kali 24 jam. Pertama, yang harus kita ketahui bahwa apa yang dikatakan oleh Yesus mengenai 3 hari 3 malam merupakan gaya bahasa orang Yahudi yang tidak boleh disamakan dengan 3 kali 24 jam. Hitungan hari orang Yahudi dan orang modern atau luar Yahudi itu sangat berbeda. Jika pada umumnya kita mengawali pergantian hari dengan pagi, maka orang Yahudi mengawali pergantian harinya dengan malam dan dimulai jam 6 petang atau sejajar dengan maghrib. Jadi jelas, anggapan bahwa Yesus mati pada hari Rabu menurut beberapa pandangan orang itu tidak benar. Tafsiran ini sebenarnya dilakukan demi untuk menghindari pernyataan bahwa jika Yesus mati hari Jumat dan bangkit hari Minggu, maka kebangkitannya tidak sampai 3 hari. Tetapi hal ini tidaklah benar. Kita harus mengerti dengan baik bahwa kata 3 hari 3 malam yang diucapkan Yesus merupakan ungkapan khusus yang memang sudah diketahui dan tidak menjadi permasalahan dalam hitungan orang Yahudi, serta sangat cocok dengan peristiwa kebangkitannya pada hari yang ketiga.
Bagaimana kita bisa mengatakan kebangkitan Yesus pada hari yang ketiga sedangkan mati hari Jumat? Dalam tradisi Yahudi, secara khusus Brit Milah, di sana dituliskan demikian: The brit is performed on the 8th day from the baby's birth, taking into consideration that according to Jewish calendar, the day begin at the sunset of the day before. If the baby is born on Sunday before sunset, the birth will be had the following Sunday. However, if the baby is born on Sunday night after sunset, the birth is on the following Monday. Brit Milah itu dilakukan pada hari ke-8 sejak bayi lahir, dengan pertimbangan bahwa menurut kalender Yahudi, hari tersebut dimulai saat matahari terbenam pada hari sebelumnya. Jika bayi lahir pada hari Minggu sebelum matahari terbenam, maka Brit atau Brit Milah akan diadakan pada hari Minggu berikutnya. Namun, bayi yang lahir pada Minggu malam setelah matahari terbenam, Brit Milah itu terjadi pada hari Senin berikutnya. Nah, mengenai hal ini tidak terlalu sulit untuk dipahami. Gereja mula-mula dan mayoritas ahli Alkitab berpendapat bahwa Yesus disalibkan pada hari Jumat dan bangkit dari kubur pada hari Minggu. Beberapa orang memperdebatkan tanggal penyaliban hari Rabu atau Kamis karena mereka percaya bahwa melakukan sebaliknya adalah merusak kebenaran kitab suci. Nah, khususnya ayat yang dikutip pada Matius 12 ayat 40. Iman kita memang tidak bergantung pada hari mana dalam minggu Yesus bangkit, tetapi pada fakta bahwa dia benar-benar bangkit dari antara orang mati, seperti yang Yesus telah katakan. Namun, kita juga perlu tahu dengan baik bahwa Yesus tidak pernah berbohong dalam perkataannya mengenai kebangkitannya. Terdapat hari ketiga lainnya ditemukan di dalam misalnya Matius pasal 16 ayat 21, pasal 17 ayat 23, pasal 20 ayat 19. 4 ditemukan di dalam Lukas pasal 9 ayat 22, pasal 18 ayat 33, pasal 24 ayat 7, pasal 24 ayat 46, serta juga 1 ditemukan dalam Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 40, dan juga dalam tulisan Rasul Paulus di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 4. Jadi Rasul Paulus sendiri sebagai orang Yahudi memahami bahwa Yesus bangkit pada hari yang ketiga. Jika ayat-ayat di atas dipahami dalam konteks yang ada pada setiap kitabnya, maka kita akan mengetahui dengan baik apa yang sebenarnya dimaksudkan di sana. Nah, sobat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam Lukas 24 ayat 21, padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel, tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Ketika para murid berbicara dengan Yesus yang telah bangkit, mereka berkata bahwa ini adalah hari ketiga sejak semua hal ini terjadi. Yohanes 2 ayat 19-22 juga berbicara tentang kebangkitan yang terjadi dalam 3 hari. Nah, sebagai tambahan juga, seorang bapak gereja juga memahami akan hal ini, bahwa hari ketiga atau 3 hari 3 malam dalam ungkapan Yesus tidak sama dengan 3 kali 24 jam. Dalam bukunya On Trinity dijelaskan bahwa the space of those 3 days did not imply whole days in their entirety. Rather, the first day is counted as a whole from its part, but the intervening day, the second day, was absolutely whole with its 24 hours, 12 of the day and 12 of the night. For he was crucified first by the voices of the Jews in the 3rd hour, when it was the 6th day of the week. Artinya apa?
Jangka waktu 3 hari itu tidak berarti seluruh hari secara keseluruhan. Sebaliknya, hari pertama dihitung sebagai keseluruhan dari bagiannya. Tapi hari intervensi tambahan, yaitu hari kedua, benar-benar utuh dengan 24 jamnya, 12 siang dan 12 malam. Karena itu dia disalibkan terlebih dahulu oleh suara-suara orang Yahudi pada jam ketiga. Nah, saat itu hari ke-6 dalam seminggu. Jadi jangan sekali-kali kita menafsirkan sesuai dengan pikiran atau cara pandang kita sendiri. Yesus memang benar-benar mati pada hari Jumat dan bangkit pada hari Minggu. Oleh karenanya, perkataan Yesus tidak ada yang salah. Yang salah adalah orang yang tidak memahami perkataan Yesus dan tidak melihat konteks zaman di mana Yesus hidup. Demikianlah pembahasan singkat ini tentang 3 hari 3 malam, yaitu perkataan dari Tuhan Yesus Kristus. Kiranya dapat memberkati kita semua. Amin.